Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya nih di tengah pandemi seperti ini? Kalian harus tetap semangat ya, menjalani semua rencana Tuhan dan percaya bahwa di balik semua ini pasti ada hal yang lebih baik. Hal yang lebih baik yang direncanakan Tuhan untuk kita. Nah, di setiap kejadian ini pasti ada hikmahnya juga. Pas kita mau berserah dan bersyukur setiap harinya diberi kekuatan untuk menjalani segala rencana dan kasih karunia-Nya yang selalu menyertai kita. Dan di awal kita mau mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, berdoa dan berterima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami mau berdoa pada hari ini ya Tuhan. Kami mengucap puji dan syukur, berdoa berterima kasih atas segala kasih karunia-Mu. Mohon Bapa hadir di tengah-tengah kami, membimbing kami menuju jalan-Mu yang penuh kasih. Kali ini saya akan bimbing kawan-kawan dengan firman-Mu dan kasih karunia dalam keluarga yang bahagia. Kami mau bahagia karena-Mu Tuhan. Engkau senantiasa berada di sisi kami, dimanapun dan kapanpun, selalu menyertai kami setiap harinya. Kali ini biar firman-Mu memberi pencerahan dan dapat kami terapkan dalam setiap langkah yang sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, sekarang keluarga. Apa sih keluarga itu? Keluarga mau keluarga inti, keluarga besar, pastilah mereka memiliki suatu kedekatan dan ikatan darah. Bahkan tanpa ikatan darah sekalipun bisa membentuk keluarga. Tapi yang paling penting di agama Kristen, keluarga itu dibentuk dalam suatu ikatan pernikahan. Ya. Kali ini saya akan membawakan khotbah bertema Allah pusat kehidupan keluarga. Sebelum itu mari kita buka Injil kita masing-masing dan buka pada kitab Kejadian 2 ayat 24. Di situ ada dibunyikan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari ayat itu kita bisa tahu bahwa seorang wanita dan pria dewasa dilahirkan berpasang-pasangan dan untuk menikah dan berkomitmen di masa depan. Menikah itu komitmen di depan keluarga besar, di depan Allah. Pernikahan yang kudus telah dipersatukan oleh Allah dan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Di situ kita bisa tahu saat seseorang memasuki bahtera rumah tangga, berarti mereka belajar untuk bersatu. Belajar untuk mengetahui orang yang tidak dikenal sebelumnya. Walaupun sebelumnya kita bisa tahu dalam fase pacaran itu pasti akan berujung ke pernikahan. Ketika itu sudah disatukan oleh Allah, tidak boleh dipisahkan. Orang yang menghabiskan sisa waktu
bersama menyatukan perbedaan, kebiasaan, perilaku tanpa bisa jaim dan malu karena kelak akan tinggal serumah dan berumah tangga. Namun paling penting adalah mereka harus seiman. Yang di Alkitab sudah dijelaskan di 2 Korintus 6 ayat 14. Agar memiliki iman yang kokoh dalam keluarga Kristen. Allah memberi firman agar umatnya berkembang biak dan memperbanyak manusia dengan ikatan pernikahan, yaitu memiliki keturunan. Namun harus selalu diberi asupan sandang, pangan, dan papan untuk tempat tinggal. Namun bukan cuma materi dan kasih sayang, serta keterbukaan antara anggota keluarga, terutama istri dan suami. Sebuah keluarga Kristen yang bahagia dimulai dengan selalu dari orang tua dan motivasi keinginan untuk taat kepada Tuhan Yesus dan selalu memuliakan namanya. Jadi segalanya butuh keinginan untuk selalu melayani Tuhan. Senantiasa kebahagiaan tersebut hadir karena keinginan kita melayaninya. Dengan mentaati setiap firman-Nya, ajak anak-anak dan pasanganmu untuk memuliakan namanya. Selalu berdamai dengan diri sendiri, lalu bawa dan rangkul keluargamu agar selalu tetap bisa berada di jalan kebenarannya. Dari setiap doa dan kuasa perkataan yang Tuhan berikan, Ia berikan mulut untuk manusia agar dapat memujinya, menyembah Sang Juru Selamat, diberikan telinga untuk mendengar firman-Nya. Amin. Dan segala hal yang dipersiapkannya bagi kita bahkan jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Pada Alkitab ayat Kejadian 1 ayat 1 hingga Kejadian 2 ayat 6 diceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi setiap firman-Nya dan perkataannya ada kuasa nyata dan takdirmu, jati diri serta segala pencobaan darinya. Apabila kamu kesulitan, bukalah pikiran dengan membaca Alkitab. Lalu bila masih belum dapat jawaban atas keresahan tersebut, mari tanyalah Tuhan. Selalu bersyukur atas segala kasih karunia-Nya. Dan dari tengah pandemi ini, kita dapat diperoleh sebuah hikmah dan keinginan untuk selalu bersabar dan berserah dan berdoa melayani, menerima rencananya buat kita semua. Sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan, sini kami mau memuliakan nama-Mu. Berkati setiap pertemuan dan perpisahan kami di dunia ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu beserta kami dalam suka, duka maupun senang maupun sedih. Selalu ingat bahwa segalanya di dunia ini hanya sementara, dan dalam sebuah keluarga kudus kami dipersatukan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami saling mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu berada di dalam kasih setia-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekian khotbah dari saya.